Generasi muda merupakan pewaris di masa yang akan datang. Namun, pada kenyataannya, mereka tidak memiliki minat dan kepedulian terhadap budaya lokal, hanya bersifat sebagai penikmat. Kurangnya minat dalam mempelajari budaya lokal akan berdampak pada budaya yang ada. Tarian tradisional Melayu. Tarian tradisional? Iya, Ibu mau lihat juga? Boleh. Wah, bagus sekali ornamen yang mereka pakai. Ini motifnya awan larut atau kalung pakis ya, Nak? Kalau pakis, Melihat rendahnya minat dan pemahaman generasi muda terhadap budaya lokal, khususnya budaya Melayu, di mana tempat mereka tinggal. Maka, pada proyek P5 dengan tema kearifan lokal ini, saya mengangkat tentang kesenian ukiran Melayu. Proyek ini berjudul Motif Tata Hias Melayu. Bu, Kalian mau kemana? mau buang triplek Bu, ke depan. Loh, kok dibuang tripleknya kan masih bagus, sayang Menggunakan tadi alat disuruh dan Pak bahan yang tadi dapat dibuang. ditemukan dan mudah untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wilda Nur Fitri, guru di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Motif dan corak hiasan tinggalan budaya Melayu banyak kita jumpai pada bangunan dan peralatan yang digunakan pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Melayu pada masa lalu. Seperti terdapat pada ukiran dinding gedung-gedung pemerintahan, gapura, maupun sayap layang-layang untuk ujung atap rumah dan haluan perahu, seni ukir yang masih mengekalkan keindahan seni ukir dan corak hias Melayu. Setiap motif yang digunakan memiliki makna tersendiri yang menjelaskan arti dari setiap detail motif ukiran. Betapa indahnya susunan kayu papan yang sudah diukir sederhana yang mempunyai arti tersendiri dalam budaya dan adat istiadat Melayu. Sebelum proyek dimulai, Kepala Sekolah bersama Koordinator P5 memanggil dan mengadakan rapat bersama fasilitator P5 Fase E untuk mendiskusikan proyek yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, koordinator dan fasilitator melakukan diskusi bersama dan mengambil cabut undi untuk menentukan daerah penempelan hasil karya siswa di tempat-tempat yang telah ditentukan. Dalam proses pembuatan ukiran Melayu, di setiap tahapan, siswa selalu dibimbing oleh fasilitator dan dipantau serta diberikan arahan dan pembekalan materi oleh koordinator P5 di aula. Setiap akan memulai tahapan, siswa selalu diberikan pemahaman materi dan dikumpulkan bersama di aula untuk bisa mengerjakan setiap tahapan bersama-sama. Sebelum memulai mengukir, siswa harus mengarsir atau mewarnai terlebih dahulu area-area bagian triplek yang akan dipotong. Dalam proses pengukiran, siswa dibimbing oleh fasilitator masing-masing kelas untuk menggunakan benda tajam seperti gergaji ukir, paku, dan penokok untuk melubangi papan triplek. Siswa dipantau dalam proses pengukiran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena menggunakan benda yang tajam. Lagi proses persiapan motif Melayu yang sudah mereka gambar di tahapan awal kemarin untuk kegiatan kelima kita, dan hari ini sudah terlihat bentuk ukiran yang sudah mereka kerjakan dan kita menunggu tahapan finishing. Kemudian nanti hari ini menurut koordinator, Ibu Koordinator, hari ini kegiatannya apa ya, Bu? Hari ini kita akan mengecat papan triplek yang sudah selesai ukirannya. Jadi ini gambarnya apa ya, Bu? Ini tentang gambar motif Melayu Riau kalau pakis. Oh iya, ini berarti jumlahnya semuanya berapa ya, Bu? Sebanyak sekitar 400-an ada. 400 ya. Oke, Bu. Berarti ini beda-beda ya. Ayo. Ini proses pencatannya ya. Nanti kita akan mencat, kita bisa simpan saja. Daripada mereka akan mencat warna yang lain. Karena ini akan kita pasangkan di dinding sekolah kita.
Mudah-mudahan setelah proses pemasangan ini diyakinkan akan ada perubahan baru ya. Karya akan yang terpasang indah dari sebuah perjuangan untuk menyelesaikannya. Bagusnya kayak mana buat ya, makasih. Pada proses pengecatan, siswa juga dibimbing untuk mengecat agar tidak terkena ornamen, maka sebelum mengecat, ornamen harus dilakban terlebih dahulu dan bagian lainnya nanti akan dicat, lalu bergantian. Alhamdulillah telah selesai karya ukiran Melayu Riau yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci pada tema kearifan lokal. Proyek yang mereka lakukan adalah proyek membuat ukiran Melayu di sebuah triplek dengan tema motif tata hias Melayu. Alhamdulillah, proses pengukiran telah selesai dilaksanakan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Saat ini, hasil karya triplek anak-anak akan ditempelkan di dinding-dinding yang ada di aula ini. Bagaimana proses penempelan triplek pada aula? Mari silahkan disaksikan. Sebelum pemasangan motif tata hias Melayu Riau, kondisi aula. Selain di aula, penempelan karya ukiran Melayu anak-anak juga ditempelkan di dinding depan halaman ruangan kepala sekolah serta dinding di teras belakang ruangan kepala sekolah yang menghadap ke aula. Di depan ruangan TU sampai kelas 12 IPA 4, juga di depan ruangan majelis guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Akila Ivana Fiza. Saya berasal dari kelas 10-2. Nah, di sini Akila telah menyelesaikan proyek P5 yang bertemakan tentang kearifan lokal dengan judul motif tata hias Melayu. Nah, di sini apa sih kendala Akila sebagai pelajar untuk pertama kali mengukir? Nah, kendalanya tuh sebenarnya banyak ya teman-teman. Contohnya yang paling sulit itu adalah mengukir, karena mengukir itu membutuhkan tingkat kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Tapi setelah ukiran saya dipajang di aula, saya mempunyai rasa kebanggaan tersendiri karena bisa melestarikan budaya Melayu yang ada di Riau ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tifa Aprilia Nurjana, termasuk salah satu fasilitator P5 pada fase E, yaitu kelas 10, di mana proyek kami mengenai kearifan lokal, mengangkat mengenai ukiran Melayu Riau. Nah, kesulitan untuk proyek ini sangat memiliki tingkat kesulitan sedang bahkan tinggi, di mana siswa-siswa sudah bersusah payah mengukir ukiran Melayu ini secara rapi sesuai dengan motif Melayu budaya Riau, sehingga proyek ini sangat bermanfaat untuk para peserta didik meningkatkan kesadaran diri dan meningkatkan pengetahuan budaya lokal mengenai ukiran budaya Riau. Sekian dari saya, semoga proyek ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi seluruh sekolah yang ada di Indonesia.